Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini udah saya record nih. Jangan rame. Yang rame tak smash. Yang pertama, Sisi. Bentar. Oh iya. Ya Allah nih. Screen aja. Nomor 1. Pada nomor 1 ini kita menjumpai soal dengan materi makna istilah. Pada soal-soal seperti ini kita akan diminta untuk bukan menerjemahkan ya, menjelaskan makna ya. Nah, dalam soal ini kita diminta untuk menjelaskan makna bunga yang ada pada teks ini. Bunga dalam teks ini itu artinya apa? Jadi tidak semua bunga indah. Gitu ya. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Ya. Mana? Enggak ada. Sudah? Ya, iklan lewat nih. Ini direkam ini. Iklan lewat ya. Kira-kira yang mana ini? Keuntungan yang diperoleh yang meminjam? Keuntungan yang diperoleh orang yang meminjam, betul enggak? Oh, enggak salah. Salah. Jumlah keseluruhan peminjaman yang harus jumlah keseluruhan peminjam yang harus dibayarkan. Kerugian pihak meminjamkan. Biaya tambahan yang harus dibayarkan. Biaya tambahan. Ya, jadi ternyata tidak semua bunga itu indah. Jadi makna bunga dalam teks ini adalah biaya tambahan pada peminjam yang harus dibayarkan. Kalian suka bunga enggak? Ya. Riba. Ya. Bunga bank itu kan riba. Lu nggak tahu dah. Lu jadi uang Islam pirang tahun. Bisa jadi tebak-tebakan kalian bunga apa yang nggak disukai orang. Ayam apa yang paling besar coba? Binatang yang sederhana apa? Yang kebetulan nongol di apa? Di halaman Rima sama Fauzia. Itu loh kan dia kan nyetatus kemarin itu waktu ujian sekolah, nyetatus apa? IPA sama apa? PAI itu loh. Lanjut ke nomor 2. Oh iya direkam.
Informasi tersurat dalam kutipan teks. Apa informasi tersurat? Apa informasi tersurat? Ya. 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 Jadi informasi yang tertulis jelas, ya. Kalau tersirat, kalau tersirat basah ya. Kalau tersirat informasi yang apa? Informasi yang butuh untuk dicerna dulu. Ya. Setelah dicerna jadi yang butuh dicerna dulu untuk dipahami. Yang butuh untuk dicerna dulu sebelum dipahami ya. Berarti kalau tersirat itu Kalau tersirat itu kita harus menyimpulkan dulu. Ya. Kita harus ya. Ya. Kalau tersurat sudah ada tertulis jelas. Jadi di sini yang kita cari adalah apa yang tertulis pada teks ini ya. Jadi kalau instruksinya tersurat ya. Halo? Yang kita cari adalah apa yang tertulis di sini. Ya. Riba adalah haram. Tertulis di sini enggak? Walaupun memang haram ya, tapi di sini enggak ada di teks ini. Enggak bahas itu lagi, enggak bahas itu. Riba adalah keuntungan dari peminjaman, ada enggak? Enggak ada. Bukan salah, tapi enggak ada. Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ini ya. Yang ini riba bertentangan dengan Islam karena mengambil tambahan dari harta pokok atau enggak ada. Berarti jawabannya. Jadi yang kita cari yang tertulis di teks. Ya. Pokoknya kalau tersurat, yang kita cari yang tertulis di teks. Nah sekarang kalimat utama. Apa tuh kalimat utama? Kalimat ya. Kalimat yang dijelaskan oleh kalimat yang lain. Atau kalimat yang dapat mewakili seluruh isi paragraf. Kalau seperti tema itu yang ide pokok. Iya beda. Kalau kalimat utama ini berupa kalimat. Iya, iya. Nah dari 4 kalimat ini mana yang menjadi kalimat utama? Naskah pidato peringatan Hari Guru yang disusun menteri ramai dibahas warganet sejak pagi. Ya. Isi pidato itu lugas. Mulai ya. Ya, ini menjelaskan kalimat ke satu ya. Mulai beban tugas guru hingga kemerdekaan untuk belajar. Ini bahas kalimat keberapa? Ini bahas kalimat kedua ini.
Akun Twitter Kemendikbud mengunggah 2 halaman naskah pidato tersebut. Ini kalimat mana yang dimaksud? Naskah pidato tersebut yang dimaksud yang kalimat kemana? Kalimat pertama. Ini kan. Akun Twitter Kemendikbud mengunggah 2 halaman naskah pidato tersebut. Ini kan yang dimaksud adalah mana? Kalimat pertama. Hingga pukul 10 tadi malam, cuitan tersebut. Cuitan itu apa yang dimaksud? Ya, kalimat keempat ini. Jadi hampir semuanya merujuk ke kalimat pertama. Jadi kalimat utamanya yang mana? Satu. Kalimat yang dijelaskan oleh kalimat yang lain. Atau kalimat yang dapat mewakili seluruh isi paragraf. Nah, berikutnya ide pokok nih. Agak beda dikit ini ya. Agak beda, Dok. Teksnya sama ya, tapi pertanyaannya beda, ide pokok. Apa ide pokoknya nih? Lagi bahas apa ini gampangnya? Apakah membahas pidato Mendikbud yang ramai dibahas warganet? Atau membahas masalah yang dihadapi guru? Ya. Jadi ini bahas viralnya naskah pidato Menteri Pendidikan ini. Jadi gagasan utama itu sama dengan ide pokok. Topik bahasan dalam sebuah kalimat. Kalimat. Gampangannya gitu. Atau biasanya itu berupa informasi inti pada kalimat pertama, pada kalimat utama. Informasi inti pada kalimat utama. Itu yang dimaksud dengan ide pokok ya. Bisa dipahami? Sama mau takokmu. Di mas takokmu. Ide pokok bisa dipahami ya? Pokoknya kalau pertanyaannya di pokok, kita cari aja nih, paragraf ini lagi bahas apa. Yaitu jawabannya. Ya. Oh ini enggak standar ini kurang panjang. Ya kan bagus. Karena setiap paragraf yang panjang itu membuat kalian berzikir. Ya. Ya, kamu nanya. Iya kan? Iya. Iya. Di tengah. Ya bisa aja. Bisa aja kalau kalimat itu yang dirujuk kalimat lain. Contohnya agak sulit ya. Ya. Udah bunyi kok. Ini loh udah bunyi. Cek. Suzuki Mas, kita lanjutkan. Udah.
Berikutnya simpulan. Nah, kita cari informasi yang paling sesuai dengan teks ya. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada dalam tubuh kita. Seperti dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul dalam tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Kalau yang A ini rangkuman. Kalau simpulan singkat. Ya. Terus informasinya dengan bahasa yang agak berbeda. Atau biasanya kalimat yang digunakan simpulan itu tidak ada di paragraf, biasanya seperti itu. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada dalam tubuh kita. Ini kalimat utama. Dampak pencemaran yang masuk dalam tubuh. Ya ini dampak ini. Ini kan dampaknya nih, kalimat terakhir ini kan bahas dampaknya. Kalau yang pilihan terakhir ini gagasan utama. Yang paling atas ini rangkuman, yang ini kalimat utama, yang ini gagasan utama. Simpulan tadi. Informasi yang dapat ditarik dari sebuah paragraf. Informasi tersirat yang dapat ditarik dari sebuah paragraf. Halo. Informasi tersirat. Ya. What are you guys doing there? Nah, sekarang pendapat pro pada teks. Masih ingat nggak apa pro kontra? Pendapat pro dan kontra. Pro itu apa? Mendukung. Kontra? Tidak mendukung. Atau bertentangan ya? Atau menentang lah. Menentang. Lebih pas menentang. Atau menentang ya? Nah, sekarang kita bahas nih. Isu tentang keharusan masyarakat Indonesia untuk beralih ke kendaraan umum memunculkan beragam tanggapan. Ya, ini belum pro kontra ini ya. Masyarakat yang berpindah ke kendaraan umum akan mengurangi risiko kemacetan lalu lintas di jalan raya. Pro apa kontra? Pro. Namun dalam perjalanan, kendaraan pribadi terasa lebih aman dibanding kendaraan umum. Kontra lah. Ini kan lagi bahas kendaraan umum. Yang terakhir apa? Penggunaan kendaraan pribadi akan lebih baik dikurangi, bukan berarti dilarang sama sekali.
Ini solusi. Ya, win-win solution. Sudah lupa. Sudah lupa ya. Nah, mana yang mendukung ini? Ya, yang kedua. Wis, udah ingat. Ini itu tanggapan kritis. Diskusi, sorry diskusi. Ini kan ngasih solusi ya. Ini diskusi ini. Ya. Kalau tanggapan kritis itu dia tujuannya ngkritisi. Nggak ngasih solusi. Berikutnya ringkasan. Ya. Upaya pemeliharaan kesehatan tidak akan berhasil jika tidak ada perubahan sikap mental dan perilaku. Dari sekian banyak penyakit, sumbernya tidak lain adalah gaya hidup yang keliru. Jika menjalankan hidup yang sehat dan benar, penyakit akan jauh dari kita. Gaya hidup yang sehat dan benar dapat dilakukan dengan cara makan yang bergizi, olahraga dengan takaran pas, stop merokok. Ada yang merokok nggak? Apa? Kurangi alkohol. Ada yang pakai alkohol di sini? Serta mental batin yang tenang. Ada yang sakit mental di sini? Jawabannya yang mana? Gaya hidup yang sehat dan benar dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Ya. Masuk. Ya. Berbagai penyakit menyerang karena pola makan yang keliru. Jangan lebih enak atau enggak gitu, alasannya apa? Upaya pemeliharaan kesehatan sangat penting. Ya, yang mana? A atau B? Yang lebih lengkap yang mana? Yang A atau yang B? Yang A berarti. Namanya kan ringkasan ya, harus lengkap ya. Nah, berikutnya teksnya agak panjang nih. Kalau ringkasan itu, Kalau ringkasan itu mencakup seluruh isi teks. Sedangkan kalau simpulan itu dia seperti informasi tersiratnya. Seperti informasi tersirat. Bisa dipahami ya? Itu ibu-ibu arisan itu ngapain? Ya Allah ya Robbi. Itu susu kedelai. Dikasih sabun. Direkam. Ya diminum loh. Dilanjut.
Waktunya tinggal 3 menit. Kalian habiskan waktunya. Ini bandingin teks ya. Kalau ketemu soal seperti ini harus sabar. Karena harus membandingin dua teks, harus baca banyak. Kita langsung ke jawaban. Kutipan 1 menggunakan kalimat perintah. Ada enggak? Kalimat perintah itu biasanya diakhiri tanda baca apa? Ya, tanda seru. Enggak ada, berarti salah. Kutipan 1 menggunakan ragam bahasa baku. Ini ada kata enggak di sini ya. Ini salah. Tidak. Menggunakan ungkapan. Ungkapan itu majas, metafora, atau idiom. Merah padam, ini ungkapan, merah padam. Ya. Merah padam ini ungkapan. Bersilat lidah ini ungkapan. Ya, sementara C ya. Kita lihat jawaban terakhir. Menggunakan bahasa daerah? Enggak ada. Jadi jawabannya C. Ya, baik, pas jam 2.30. 1 menit lagi. Nah, keunggulan buku nih. Karakter tidak tergambar dengan cepat dan membaca berulang-ulang. Keunggulan bukan? Ya. Cerita dapat diterima akal sehat dan tidak membosankan. Ya. Ini dari kenapa kok Ustaz baca jawabannya? Karena biasanya dari jawabannya bisa kita lihat mana jawaban yang berupa keunggulan kan gitu. Jadi kita kadang-kadang nggak perlu baca teks. Tiwas teksnya diwaca, tiba-tiba nggak perlu baca teks. Kadang-kadang seperti itu. Iya. Setelah kita capek baca teks, ternyata teksnya nggak perlu dibaca. Ya ini biasa aja ya. Pengarang menghidupkan cerita dengan kata kotor. Keunggulan bos. Yang mana berarti? Yang B ini ya. Yang B. Baik, dapat jam 2.30. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.